Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas virtual machine pada VMware. Nah, hal yang akan kita pelajari dalam bab ini yang pertama adalah membuat virtual machine pada VMware, zoom di VMware, yang ketiga clone virtual machine, yang keempat snapshot, yang kelima export dan import. Jadi materi yang ini sama seperti materi yang kedua waktu itu. Bedanya kalau yang ini menggunakan VMware, waktu itu menggunakan VirtualBox. Langsung saja kita lanjut ke tutorialnya. Yang pertama adalah membuat virtual machine pada aplikasi VMware. Pertama-tama kalian buka aplikasi VMware. Nah, aplikasi VMware ini sebenarnya hampir nggak ada bedanya dengan VirtualBox secara fungsi, tapi VMware itu harusnya berbayar dan kita mendapatkan percobaan selama 30 hari. Kalau VirtualBox itu kan gratis. Nah, kita akan langsung akan saya tunjukkan cara membuat virtual machine di aplikasi VMware. Yang pertama, klik tanda plus ini yang tulisannya create a new virtual machine. Nah, dan kalian tekan saja next. Masukkan file ISO nya. Nah, ini saya sudah punya file ISO yaitu Ubuntu. Kalian tekan saja next. Untuk namanya opsional. Sini saya akan namakan Ubuntu 1 atau server saja. Nah, kalian bisa setting kemana kalian akan menyimpan virtual machine ini, dan saya akan menyimpannya di sini. Saya akan menyimpan di folder ini, di new folder. Kemudian next. Saya akan menggunakannya default saja, pengaturan default maksudnya. Nah, kalian bisa mengatur hardware-nya. Sini saya akan menggunakannya direkomendasikan, yaitu 2 GB. Jadi langsung saja close. Nah, finish. Oke. Kita disuruh login. Sini saya tadi login website saya itu dan juga passwordnya. Oke, seperti ini ya. Tutorialnya hampir mirip seperti pada video sebelumnya, namun kali ini kita menggunakan aplikasi yang berbeda, tapi caranya tetap sama. Kita pop dulu. Nah, selanjutnya adalah zoom di VMware. Caranya gampang. Zoom itu artinya memperbesar tampilan pada Ubuntu. Kita start dulu. Caranya zoom, biasanya kan zoom itu kalau diperbesar itu tulisannya sama sekali nggak berubah. Nah, ini di VMware ada cara gimana zoom tapi tulisannya juga ikut berubah menjadi besar menyesuaikan dengan yang di zoom.
bisa klik view, kemudian stack quest. Nah, kemudian keep aspect relative stage. Nah, ini tulisannya sudah besar ya, jadi semakin jelas kalau dilihat. Nah, begitulah cara sebenarnya. Selanjutnya adalah um, dan yang berikutnya adalah clone virtual machine. Nah, sama seperti VirtualBox, VMware juga memiliki fitur untuk cloning virtual machine. Cloning ini berarti menduplikasi atau menggandakan virtual machine. Kalian bebas menggandakannya menjadi berapa saja, itu menjadi 2, 3, atau seterusnya. Nah, sebelumnya saya sudah menunjukkan cara bagaimana clone virtual machine di VirtualBox. Nah, sekarang giliran di VMware. Ini caranya. Pertama, kalian buka aplikasi VMware-nya terlebih dahulu. Nah, jika sudah, klik virtual machine-nya. Kalian bisa klik kanan, kalian bisa menggunakan cara klik kanan, tapi juga bisa menggunakan cara ini. Klik virtual machine, kemudian klik VM, kemudian klik manage. Nah, di sini ada pilihan, kalian pilih yang clone. Next. Nah, seperti pada VirtualBox, kita juga akan diberi pilihan yang apa yang akan kita cloning. Nah, di sini kita akan menggunakan cloning. Nah, pilih yang full clone, kemudian next. Kalian tentukan di mana kalian menyimpan Ubuntu clone ini. Kalian juga bisa mengubah namanya. Di sini saya akan menamakan Ubuntu Server 2, untuk 64 bit 2 saja ya. Bisa tekan VM, kemudian masuk ke manage, kemudian lakukan cloning. Seperti VirtualBox, kita juga diberi pilihan kita ingin menggunakan link atau yang full. Nah, di sini kita ambil yang full seperti pada VirtualBox. Nah, kalian bisa tentukan nama, ini jadi opsional ya, dan kalian bisa tentukan di mana kalian menyimpan file clone ini. Saya akan menyimpan di kemudian di sini seperti pada yang pertama, dan finish, continue. Nah, dalam proses cloning ini lumayan cepat ya, kita akan apakah berhasil. Nah, oke. Nah, sekarang kita memiliki dua virtual machine, Ubuntu 64 bit yang pertama dan clone yang kedua. Yang berikutnya adalah snapshot virtual machine. Sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan apa itu snapshot. Snapshot ini merupakan sebuah penandaan untuk status kita yang telah di snapshot. Misalnya, sebelum kita error itu kita sudah mengambil snapshotnya. Nah, kita bisa mengambil snapshotnya itu untuk kembali ke kondisi awal sebelum error. Cara snapshotnya begini. Masuk ke Ubuntu. Nah, kalian start
Kita langsung contohkan saja. Seperti biasa kita disuruh login menggunakan username dan juga password. Nah, sini kalian masukkan saja perintah clear. Kita akan masukkan perintah ls. ls ini adalah perintah untuk mengecek apakah kita sudah punya file atau belum, atau lebih tepatnya kita sudah membuat file atau belum. Nah, di sini kosong ya, itu berarti kita belum membuat file. Nah, kita ambil snapshotnya di sini. Kita power off terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa ambil snapshotnya dari sini. Nah, kalian bisa tekan VM, kemudian snapshot. Nah, ambil snapshotnya, tag snapshot. Karena kita belum membuat file, jadi di sini saya akan menamakan default server, default Ubuntu. Nah, gini. Sekarang kita power on lagi. Ini tadinya saya namanya Ubuntu server, namun sekarang saya ganti menjadi Ubuntu 64 bit karena pada virtual machine sebelumnya mengalami error dan tidak bisa di-clone. Karena itu saya buat lagi dan lupa menamakan Ubuntu server, jadinya Ubuntu 64 bit. Seperti biasa kita disuruh login. Ini kita akan membuat file dengan perintah touch. Misalnya kita akan membuat dua file saja, misalnya a.code.txt, kemudian file b.txt. Nah, kita coba cek. Next, di sini kita sudah memiliki dua file, yaitu file A dan file B. Nah, kita akan menggunakan snapshot yang tadi untuk kembali ke kondisi awal, yaitu pada saat kita belum mempunyai file atau belum membuat filenya. Kita power off dulu. Bisa dengan VM, kemudian snapshot, kemudian kalian bisa tekan reverse of snapshot default Ubuntu, atau kalian bisa memilih di sini. Nah, ini di sini tertulis kita akan kembali ke kondisi awal pada saat kita sebelum membuat file. Jadi kita tekan saja yes. Nah, kemudian kita nyalakan kembali. Kita akan mengecek di sini, mengecek file di sini dengan perintah ls. Jika ada, berarti snapshot yang saya lakukan gagal. Jika tidak ada, berarti snapshot yang saya lakukan berhasil. Karena bagaimanapun juga kondisi awal pas saya ambil snapshotnya itu kita belum membuat file apapun. Kita mengeceknya menggunakan perintah ls. Nah, di sini
tidak ada file apapun ya, file A ataupun file B tidak ada. Itu artinya snapshot yang saya lakukan berhasil. Kita sudah berhasil kembali ke kondisi awal pada saat kita melakukan snapshot. Dan yang terakhir adalah export dan import virtual machine. Sebelumnya VirtualBox juga memiliki fitur export dan import virtual machine. Akan langsung saya peragakan bagaimana cara melakukan export dan import dalam VMware. Nah, pertama kalian perlu masuk aplikasinya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian kalian klik VM-nya, kalian klik file. Nah, kemudian kalian bisa klik yang export to OVM. Tentukan di mana kalian akan menyimpan hasil ekspor dari VM ini. Dan saya akan memilih di sini, kemudian di sini, yang di sini. Nah, oke. Untuk proses ekspornya agak sedikit lama ya, tapi kita tunggu. Selesai. Kemudian kita cek ke file explorer. Nah, kita ke lokasi yang tadi. Di sini saya di D, kemudian Wondershare. Nah, di sini ada beberapa, dan yang yang akan dibuka adalah yang ini. Ini lambangnya harusnya bukan VMware, namun karena saya hanya eh, diperuntukkan untuk membuka VMware saja, pakai VMware saja, jadinya logonya berubah menjadi VMware. Harusnya bentuknya itu kubus seperti ini. Klik saja 2 kali. Nah, di sini kita akan melakukan import, tapi sebelum itu kita akan menamakan virtual machine ini terlebih dahulu. Nah, saya akan menamakan Ubuntu 64 bit 3. Dan silakan pilih ke mana kalian akan menyimpan virtual machine yang ini, yang hasil import. Seperti biasa saya akan memilih yang ini. Kemudian saya akan memilih yang ini. Nah, di sini kita tekan import. Nah, proses import sedang dimulai. Dan kita tunggu saja. Mungkin emang agak lama, tapi memang oke. Proses import berhasil. Sekarang kita memiliki 3 VM di sini. Yang pertama yang saya buat, yang kedua hasil clone, dan yang ketiga hasil import. Oke, sekian itu saja dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.